Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, abna'i wa banati jami'an rahimani wa rahimakumullah. سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون لقاء الأخير في هذا الشهر، يعني شهر رمضان. فبعد ذلك إن شاء الله سنواصل درسنا بعد رمضان إن شاء الله تعالى. في الأسبوع الماضي درسنا ما يتعلق بالرجاء، وهو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu makna ar-raja, kemudian hal-hal yang berhubungan dengannya. Setelah itu silakan dibuka di halaman 112, Akhbarur Raja, pembahasan tentang ayat ataupun hadis-hadis tentang roja, tentang harapan. Demikian pula nanti akan kita bawakan pula al-athar, riwayat-riwayat dari para sahabat ataupun para ulama salafun salih yang berbicara tentang ar-raja. Akhbarur raja, al-ayatu qaluhu subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ar-raja adalah yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. وقوله عز وجل في سورة الرعد الآية 6 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita roja, memiliki sifat roja, yang mana roja adalah merupakan bagian dari ibadah qalbiyah, ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai para hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya melampaui batas ini dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini berarti larangan untuk berputus asa. Di situ sebaliknya menganjurkan, perintah kepada kita agar memiliki harapan. Ya, memiliki harapan dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini tentunya bagi mereka-mereka yang mau bertaubat ketika sebelum meninggal dunia. Ketika mereka mau bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, ketika sungguh-sungguh bertaubat, beristighfar dari segala dosanya, ya, baik itu dosa syirik ataupun dosa-dosa besar di bawahnya,
maka niscaya Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Akan tapi ketika meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah, tidak meminta ampun kepadanya, maka ketika yang dia lakukan adalah perbuatan kesyirikan, maka tidaklah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa kesyirikan yang ketika meninggal dunia dia belum bertaubat darinya. Dan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi yang Allah kehendaki. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas ala dzulmihim. Al-ayah. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah memiliki ampunan bagi manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia. Ala dzulmihim, sekalipun mereka berbuat zalim. Artinya perbuatan zalim mereka ketika mereka mau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya, minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni. Kemudian disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah ini. Itu terkait dengan masalah roja. Ya, al-ahaditsu ma warada fi sahihi Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yamutu rajulun muslimun illa adkhalallahu makanahu fin nari yahudiyan aw nasraniyan. Tidaklah seorang muslim yang meninggal kecuali Allah masukkan sebagai tempatnya di dalam neraka orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada orang muslim, di mana seorang muslim yang meninggal dunia, ya, maka di sini ketika dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka tempat yang seharusnya manusia di neraka itu digantikan oleh orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jadi apa? Hadis ini menunjukkan tentang harapannya seorang muslim. Ketika ada seorang muslim, maka niscaya dia akan masuk surga. Ya. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan manusia, tempat kembalinya ada masing-masing. Ya. Kalau orang muslim maka tempat kembalinya nanti di dalam surga. Kalau orang-orang kafir maka tempat kembalinya adalah di neraka. Demikian. Maka di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah meninggal seorang muslim kecuali Allah masukkan sebagai tempat tinggalnya di dalam neraka nanti, sebagai ganti dari orang yang muslim tadi, ya, di dalam neraka orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jadi demikian, sungguh ini adalah merupakan kebaikan yang merupakan harapan bagi seorang muslim, di mana dia apa? Di mana dia ketika meninggal dunia niscaya dia akan mendapatkan rahmat Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun barangkali ya Allah Subhanahu wa taala mencuci dosa-dosanya dengan memasukkannya terlebih dahulu ke neraka. Akan tapi tempat akhirnya nanti adalah di dalam surga. Kemudian selanjutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyyun fa idza imra'atun minas sabi atau minas suba tas'a id wajadat sabiyan fi as-siba akhadathu fa'alzaqathu bi batniha fa'ardu'athu. Lihat di sini bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sandra atau sandra-sandra. Yaitu sandra artinya apa?
yang mereka kalah dalam perang, kemudian disandra, baik itu dari kalangan wanita ataupun dari kalangan orang-orang tua ataupun para mereka-mereka yang tidak atau yang tertangkap. Fa idza imra'atun minas sabi, ya. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita dari yang disandra tersebut berusaha apa? Karena dia mendapati ada seorang anak kecil yang barangkali menangis. Berarti ada seorang kecil di antara sandera-sandera tersebut. Lalu dia mengambilnya. Lalu dia pun menempelkannya ke perutnya. Lalu dia menyusuinya. Ini menunjukkan kasih sayangnya atau belas kasihnya dia kepada anak kecil yang barangkali menangis ketika itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihat hal itu bersabda kepada sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian melihat wanita ini yang mana dia melemparkan anaknya ke dalam neraka karena dalam kekufurannya? Qulna la wallahi. Maka kami pun menjawab, tidak, demi Allah. Waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, Allahu arhamu bi abdihi al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih rahmat, ya, lebih cinta, lebih mengasihi, lebih menyayangi hambanya yang mukmin. Min hadhihi ala waladiha. Dari wanita ini kepada anaknya tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana seorang ibu sayangnya kepada anaknya, keadaan apapun dia korbankan dalam rangka menyayangi anaknya. Akan tapi ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Demikian, ini adalah menunjukkan tentang pentingnya kita berharap ar-raja, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan bahwasanya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala nafsihi bi nafsihi qabla an yakhluqal khalqa, inna rahmati taghlibu ghadabi. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat tentang dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihi, mewajibkan atas dirinya. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Sebelum qabla ay yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Nah, Allah telah menulis tentang dirinya sendiri dan mewajibkan untuk dirinya sendiri sebelum Allah menciptakan makhluknya. Apa yang Allah wajibkan atas dirinya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, kemurkaanku. Berarti sini rahmat Allah adalah lebih kuat daripada kemarahannya, lebih luas daripada sifat marahnya. Demikian. Oleh karena itu, rahmat Allah, dengan luasnya rahmat Allah, maka jangan sampai kita tidak memiliki ibadah qalbiyah ini, yaitu berupa ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, rahmatnya, dan seterusnya. Kemudian an Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani
la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan hadis qudsi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, innaka ma da'autani wa rajaitani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, maka akan aku ampuni untukmu. Ya, ala ma kana minka wala ubali. Apapun keadaanmu dan saya tidak peduli. Lihat di sini bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk berharap kepadanya. Maka niscaya Allah akan ampuni. Dan tidak peduli Allah ya melihat kita dalam keadaan apapun, berlumur dosa, selama kita mau minta kepada Allah ampunan, maka niscaya Allah ampuni. Kemudian ya bani Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu ya mencapai ananas sama, sepenuh langit ya, atau awan di langit, summa astaghfartani ghafartu laka, lalu engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni untukmu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh atau seukuran bumi kesalahan, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan seukuran bumi itu pula ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini adalah riwayat Tirmidzi dan hadisnya hasan. Beliau mengatakan hasan. Lihat di sini bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak pernah memiliki harapan kepada Allah agar Allah mengampuni kita, menerima amal ibadah kita. Selanjutnya di antara athar-athar di halaman berikutnya, al-athar yaitu apa? Yaitu khabar-khabar yang datang dari sahabat-sahabat Nabi dan juga para salafus salih. Di antaranya adalah qala Yahya ibn Mu'adz. Yahya ibn Mu'adz mengatakan, min a'dhamil ightirari min a'dhamil ightirari 'indi at-tamadi fi adh-dhunubi ma'a raja'il afi min ghairi nadamatin wa tawaqqu'ul qurbi min Allah ta'ala bi ghairi ta'atin wa intidaru zar'il jannati bi badrin nari wa talabu daril muti'ina bil ma'asi wa intidarul jazai bi ghairi amalin wa tamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrati. Yahya ibn Mu'adz mengatakan, ya, min a'dhamil ightirar, di antara ya sebesar-besar yang orang yang tertipu adalah menurutku. Jadi apa? Sebesar-besar tipuan menurutku adalah apa? At-tamadi fid dzunub, dalam yang mana seseorang itu terus-menerus dalam keadaan dosa, artinya berlumuran dosa, terus-menerus melakukannya, ma'a rajail afwi min ghairi nadamah, di mana dia apa? Dia mengharapkan ampunan, mengharapkan dimaafkan tanpa penyesalan. Tanpa penyesalan, bagaimana akan diampuni? Ya. Wa tawaqqul qurbi minallahi ta'ala, dia ya berangan-angan berharap, tawakku itu memperkirakan. Ya, memperkirakan dirinya dekat dengan Allah.
bi ghairi ta'ah, tanpa melakukan ketaatan, maka tidak mungkin. Wa intidari zar'il jannati bi badrin nari, ya, dia menunggu, ya, tanaman di dalam surga dengan menyebarkan bibit di dalam neraka. Maka ini tidak mungkin dia mendapatkan hasilnya di surga nanti. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi, dia mengharapkan surga yang merupakan tempatnya orang-orang yang taat dengan melakukan kemaksiatan. Wa intidarul jaza' bi ghairi amal, lalu dia menunggu balasan tanpa melakukan amal perbuatan. Ya. Lalu apa? Wa tamanni 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrati, lalu dia berangan-angan mengharapkan rahmat Allah yang mana dia sendiri, ya, meremeh al-ifrat. Al-ifrat itu dia melampaui batas. Tidak menuruti atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan harapan yang tidak melakukan sebab, ya, harapan yang tidak melakukan sebab. Maka di sini pentingnya melakukan sebab-sebab ketika seorang itu melakukan menginginkan harapan yang baik, harapan dimasukkan ke dalam surga, harapan diampuni dosa-dosanya, harapan dia dekat dengan Allah Tabaraka wa taala, maka tentunya melakukan sebab-sebab, ya, melakukan sebab-sebab. Kemudian dikatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Ya, sesungguhnya apa? Sesungguhnya kapal laut itu tidaklah berjalan di atas sesuatu yang kering, artinya yang tidak ada airnya. Tidak mungkin kapal itu bisa berjalan di atas daratan, ya, yang tidak ada airnya. Ini menunjukkan apa? Seseorang ketika mengharapkan sesuatu, mengharapkan dia bisa berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, harus melakukan sebab-sebabnya, menempuh jalannya, begitu. Menempuh jalannya. Ini adalah ucapan yang diungkapkan oleh, ya, yang disebutkan dalam Raudhatul Uqala yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang mana dikatakan oleh Abu Al-Atahiyah, ya, Abu Al-Atahiyah, di mana disebutkan di bawahnya, ya, di dalam penjelasan itu. Demikian. Ini kaitannya dengan pembahasan roja, ya, yang menyebutkan tentang akhbar, baik itu dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah SAW, ataupun athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya kaitannya dengan pembahasan berikutnya, itu al-khauf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pembahasan selanjutnya, abnai wa banati jami'an rahimani wa rahimakumullah. Arju an takunu fi khairin wa sihhatin. سنواصل إن شاء الله تعالى في صفحة 15 بعد 100. نتكلم عن الخوف إن شاء الله تعالى. الخوف صوت الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل لينالوا بهما القرب من الله تعالى، وهو عبارة عن تعلم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. والخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. Al-khawf adalah merupakan cambuk Allah yang Allah jadikan, ya, dengan cambuk tersebut untuk para hamba-hambanya, sehingga membawa mereka dengan cambuk, yaitu khauf tersebut, kepada ilmu dan amal. Ya, al-khauf adalah merupakan sautullah,
yang membawa mereka, para hamba-hamba Allah, kepada apa? Kepada ilmu dan amal. Ilmu itu menjadikan mereka semangat belajar, menjadikan mereka semangat untuk mengamalkan ilmu. Liyanalu bihima al-qurba minallahi ta'ala. Agar mereka mendapatkan dengan keduanya, itu ilmu dan amal, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibarah ya an, ini maksudnya apa? Pengertian khauf adalah merupakan ibarah, ungkapan an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi, yaitu sakitnya hati dan terbakarnya hati, bisa babi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal, yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ya perkiraan sesuatu yang tidak disukai yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ya, khawatir nanti terjadi sesuatu yang buruk di waktu yang akan datang. Sehingga hati ini menjadi sakit, menjadi terbakar panas, sehingga dia apa? Berusaha sekuat tenaga bagaimana menghindarkan keburukan yang akan terjadi di waktu yang akan datang ini. Begitu. Sehingga dikatakan wal khaufu huwa alladhi yakufful jawarih 'anil ma'asi. Sehingga rasa takut itu menjadikan apa? Yaitu yang menyebabkan terhentinya anggota badan ini dari perbuatan maksiat dan mengikatnya dengan melakukan perbuatan ketaatan. Itu khauf yang sesungguhnya demikian. Ya, itu juga khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauful qasir yad'u ila al-ghaflati wal jur'ati 'ala dzambi. Ya, takutnya orang yang menyepelekan, orang yang tidak maksimal dalam beribadah, keimanannya rendah, ya, itu menyebabkan apa? Ini khauf yang kurang, itu mengajak kepada kealpaan. Artinya apa? Ghaflah. Ghaflah itu dulu apa namanya? Lalai dari mentaati Allah. Warju'ah wal jur'ah ala dzambi, lalu dia berani untuk melakukan perbuatan dosa. Wal ifrat fil khaufi yadu ilal ya'si wal qunuti. Ya, al-ifrat fil khauf, berlebihan di dalam rasa takut. Ya, berarti khauf itu juga harus sedang-sedang saja. Karena berlebihan itu juga bahaya. Kenapa? Yaitu khauf apa menyebabkan apa? Mengajak kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, kalau khaufnya rendah, ya kurang, maka ini akan menjadi berani dalam melakukan kemaksiatan. Kalau khaufnya berlebihan, maka ini akan menyebabkan putus asa. Oleh karena itu sedang-sedang saja. Ya. Sehingga dalam hal ini mengaitkan dengan roja, para ulama menggambarkan bahwasanya seseorang itu harus seimbang antara roja dan khauf. Ya, antara roja dan khauf harus seimbang. Jadi demikian. Kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan di mana dia sakit. Ya. Di mana para salaf menyukai ketika dalam keadaan sehat, ya, sisi takutnya itu dikuatkan. Dalam keadaan sehat, sisi takutnya dikuatkan daripada sisi rojaknya. Lalu ketika dia dalam keadaan tidak meninggal dunia, mereka para salaf menyukai sisi rojaknya yang dikuatkan. Sehingga dia tidak putus asa. Sehingga dia tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini juga para ulama yang menggabungkan antara khauf dan roja yang sudah kita pelajari tentang roja, di mana mereka mengatakan hati yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti burung yang terbang. Ya, al-mahabbah, cinta, itu adalah diibaratkan kepalanya. Khauf dan roja itu diibaratkan seperti kedua sayapnya. Sayap yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu khauf dan rojaknya. Maka apabila kepalanya selamat, mahabbahnya selamat,
kedua sayapnya, khauf dan rojaknya juga selamat, maka niscaya burung tersebut bisa terbang dengan baik. Maka apabila kepalanya terputus, maka matilah burung tersebut. Ya. Sehingga apa? Tidak mungkin seseorang bisa berjalan menuju Allah dengan baik. Demikian pula apabila kedua sayapnya hilang, maka ini juga burung itu tidak mungkin bisa terbang. Kalaupun salah satunya yang tidak bisa dipakai, maka juga burung tidak bisa terbang. Oleh karena itu, seseorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai dengan baik, maka apa? Maka hendaknya ada ketiga hal tersebut, yaitu cinta, al-mahabbah, kemudian khauf, dan juga roja. Ini hubungannya antara roja dan khauf. Naam. Jadi demikian. Wal khaufu minallahi ta'ala taratan yakunu li ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati sifatihi wa annahu law ahlakal alamina lam yubali wa lam yamna'hu mani. Ya. Di antara sebab seseorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terkadang, jadi apa? Wal khaufu minallah, takut kepada Allah itu terkadang disebabkan oleh apa? Pertama yaitu yakunu li ma'rifatillah, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifatnya. Ya, kalaulah seluruh alam ini binasa, maka dia tidak peduli. Ya, tidak peduli. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Demikian. Wa taratan yakunu li kasratil jinayati minal abdi bimuqarafatil ma'asi. Yang kedua, seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang itu karena apa? Disebabkan karena banyaknya kejahatan, keburukan seorang hamba tersebut. Dengan apa? Dengan mendekati perbuatan atau melakukan perbuatan maksiat. Wa taratan yakunu bihima jami'an, dan terkadang pula takut kepada Allah karena kedua-duanya. Karena pengenalannya kepada Allah yang mendalam. Ya, mengenal sifat-sifat Allah yang begitu mendalam. Kemudian yang kedua, dia juga banyak melakukan perbuatan dosa. Wa bihasabi ma'rifatihi, dengan ya seukuran dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bi uyubi, ya pengetahuannya dengan uyub-uyub dirinya, artinya apa? Dengan apa? Dengan aib dirinya, kekurangan dirinya. Ini yang pertama, mengetahui dirinya banyak dosa, kurang dalam ibadah dan seterusnya. Wa ma'rifati bijalalillahi ta'ala, dan dia pengenalannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wastighnai, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada hambanya. Wa annahu la yus'alu amma yaf'al, dan Allah tidaklah ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, bahkan manusia mereka lah yang ditanya. Takunu quwwata khaufihi, disitulah akan menjadi kuat rasa takutnya. Akan menjadi kuat rasa takutnya jika disebabkan oleh dua hal tadi, yaitu dia mengetahui tentang aib-aib dirinya, kekurangan dirinya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mendalam. Fa akhwafun nasi li rabbih a'rafuhum bi nafsihi bi rabbih wa bi rabbih. Maka di sini dapat disimpulkan orang yang paling takut kepada Rabb-nya adalah orang yang paling mengenal atau orang yang paling mengetahui dirinya. Itu mengenali dirinya itu banyak dosa, dirinya banyak kemaksiatan, dirinya kurang ibadahnya, dan seterusnya. Dan juga mengenal Rabb-nya. Maka jika terkumpul dua-duanya pada dirinya, ya, maka sungguh dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Rawahu Syaikhan. Demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah, dan yang paling apa? Dahsyat rasa takutnya kepadanya, yang paling kuat rasa takutnya kepadanya. Karena memang Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Syaikhan. Kemudian selanjutnya waqila lil Imam Sya'bi, lalu dikatakan kepada Imam Sya'bi, ya alim,
Qala innamal alimu man yakhshallah wa dzalika liqaulillahi azza wa jalla innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Ya, wahai alim, qala, ketika dikatakan kepada Imam Sya'bi, ya alim, wahai alim, wahai orang yang memiliki ilmu, maka beliau mengatakan innamal alim man yakhshallah. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa dzalika liqaulillahi azza wa jalla. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambaku itulah mereka para ulama. Artinya apa? Para ulama itulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya, di antara hamba-hambaku yang para ulama itulah yang paling takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya, hibati fillah akramani wa akramakumullah. Pembahasan berikutnya adalah al-khaif. Al-khaif. Disebutkan, walidzalika qila laisa man yabki wa yamsahu ainaihi bal man yatruku ma yakhafu an yu'aqiba alaihi. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang takut itu adalah seperti apa? Ya, bukanlah orang yang takut itu orang yang laisa man yabki wa yamsahu ainaihi. Bukanlah orang yang takut itu adalah orang yang menangis lalu mengusap kedua matanya. Ya. Kan banyak kita lihat saksikan biasanya orang menangis di hadapan manusia lalu air matanya mengalir lalu diusapnya. Belum tentu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hanya untuk pajangan di hadapan manusia. Hakikat orang yang takut itu adalah apa? Bal man yatruku ma yakhafu ayyu aqiba alaihi. Orang yang takut sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dia takut akan hukumannya. Ya, akan apa? Hukumannya. Wa qila li Dhunnun al-Misri, lalu dikatakan kepada Dhunnun al-Misri, mata yakunul abdu khaifan, kapan seorang hamba itu dikatakan orang yang takut? Qala idza nazzala nafsahu manzilatas saqimi alladhi yahtami makhafata tulis saqami. Beliau menjawab, ya, apabila dia menempatkan dirinya seperti orang yang sakit, yang mana dia mencari pelindungan khawatir sakitnya semakin lama. Tulas saqami. Jadi khawatir, takut kalau sakitnya tidak sembuh-sembuh. Jadi apa? Sehingga dia mencari obat, kesana kemari berobat, berusaha. Nah, kalau seseorang melakukan demikian, maka dia baru dikatakan orang yang takut. Nah, berarti kalau orang yang ingin selamat dari azab Allah, orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, maka apa? Dia berusaha semampu mungkin, sekuat tenaga, supaya dia selamat dari hal itu. Wa qala Abul Qasim Al-Hakim, lalu Abul Qasim Al-Hakim mengatakan, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaihi. Orang yang takut kepada sesuatu, maka dia akan lari darinya. Dan orang yang takut kepada Allah, maka dia akan lari mendekat kepadanya. Ini bedanya takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Takut kepada harimau, takut kepada singa, binatang buas, maka dia lari dari mereka. Ya. Takut dari penyakit, terkena wabah corona, maka dia lari darinya. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Akan tapi takut kepada Allah bukan lari dari Allah, tapi lari mendekat kepada Allah, supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail bin Iyad, idza qila laka hal takhafullah faskut, ya, fa innaka in qulta na'am kadzabta wa in qulta la kafarta. La, Fudail ibn Iyad ini menunjukkan kehati-hatiannya apabila ditanyakan kepadamu, apakah engkau takut kepada Allah, maka diamlah. Maka diamlah. Fa innaka in qulta na'am kadzabta. Apabila engkau mengucapkan iya,
maka engkau bisa jadi telah berdosa, karena bisa jadi perbuatanmu menunjukkan engkau tidak takut kepada Allah. Wa in qulta la, apabila engkau katakan tidak takut kepada Allah, maka apa? Engkau sungguh telah kafir. Ya, orang yang seperti itu telah kafir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau mengajari kita, apabila ada orang yang bertanya, engkau takut kepada Allah, maka beliau mengatakan diamlah. Ini khawatir seorang jatuh kepada perbuatan dusta, ya, atau kalau menjawab tidak berarti jatuh kepada kekufuran, maka ya kata beliau adalah diam, atau saya takut kepada Allah insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Sini apa? Bukan berarti insyaallah itu tidak takut kepada Allah, tapi berharap bahwasanya dia mewujudkan apa yang takut sebenarnya, apa yang dikatakan sebagai rasa takut sebenarnya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian wal khaufu yahriku syahawati al muharramati fatasirul ma'asil mahbubati fatasirul ma'asil mahbubata, ya, atau mahbubatu indahu makruhatan. Fatasirul ma'asil mahbubatu indahu makruhatan kama yasirul asalu makruhan inda man yastahihi idza arafa anna fihi summan. Ya, orang yang takut itu, rasa takut itu akan dapat membakar syahwat yang diharamkan. Sehingga apa? Kemaksiatan yang dia sukai, ya, akan berubah menjadi sesuatu yang dia benci. Sebagaimana, ya, berubahnya madu yang dia senangi, kalau dia tahu di dalamnya ada racun, maka dia menjadi membencinya, tidak mau mendekatinya. Jadi demikian, diibaratkan tahu bahwasanya dia suka madu, tapi tahu itu madu itu ada racunnya, maka dia tidak lagi menyukainya. Nah, demikian pula orang yang takut menghadapi perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan yang asalnya dia senangi, ya, selera untuk melakukannya, karena ya takutnya kepada Allah akhirnya membakar kemaksiatan tersebut sehingga dia menjadi benci kepada kemaksiatan. Fatahrikus syahawat, fatuhrakus syahawatu bil khaufi. Maka syahwat-syahwat itu artinya kesenangan-kesenangan yang dia inginkan itu akan terbakar dengan sebab rasa takutnya. Wa tata'addabul jawari, sehingga anggota badan menjadi beradab. Wa yahsulu fil qalbil khusyu'i, ya, al khusyu'a, sehingga di dalam hati menjadi khusyuk, wa dhullati wal istikanah, sehingga dia menjadi hina, rendah diri dan tenang. Wa yufarikuhul kibru wal hiqdu wal hasadu, sehingga apa? Sehingga ya sifat kibur, sombong, dan juga hasad, dengki itu akan terpisah darinya, menjauh darinya. Ini jika apa? Adanya di dalam hati rasa takut. Bal yasiru mustawa'ibal ham bi khaufihi. Ya. Sehingga apa? Bisa jadi menjadi apa? Menjadi seluruh kegelisahan ada padanya dengan sebab adanya takut tadi. Wan nadhar fi khatari akibatihi. Dia melihat akan bahaya akibatnya. Fala yatafarraga li ghairihi, sehingga dia tidak mengosongkan dirinya untuk yang lainnya. Wala yakunu lahu sughlun illa al-muraqabah wal muhasabah wal mujahadah. Ya, tidak ada baginya kesibukan kecuali apa? Mendekatkan diri, muraqabah, merasa diawasi Allah. Muhasabah, selalu introspeksi diri. Wal mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Wad-dinnah bil anfasi wal lahadati. Ya. Apa? Ad-dinnah itu disebutkan di bawahnya al-bukhl, yaitu pelit dari setiap nafas dan juga setiap kesempatan. Ya. Artinya apa? Nafasnya betul-betul berharga bagi dirinya sehingga dia tidak melaluinya kecuali dalam kebaikan. Wa mu'akhadatin nafsi bil khatarati wal khutuwati wal kalimati. Dan apa? Dan menghukum dirinya dengan memperbanyak apa? Sesuatu yang terlintas di dalam hati, laku langkah-langkah, lalu kalimat-kalimat. Wa yakunu haluhu
halaman waqa'a fi makhlabi sabu'in dar. Jadi keadaannya wa yakunu haluhu, jadi keadaannya menjadi seperti keadaan orang yang terjatuh pada taringnya binatang buas yang sangat berbahaya. Ya, orang yang terjatuh, ya, tertangkap oleh taringnya binatang buas, bagaimana keadaannya? Takut luar biasa. La yadri annahu yaghfal anhu fayaflat. Sehingga tidak tahu dia apakah binatang buas tersebut bisa lengah atau tidak, sehingga dia bisa melarikan diri. Aw yahjumu alaihi fayahlik, atau dia menyerangnya lalu dia celaka atau binasa. Fayakunu bidhahiri wa batini masghulun bima huwa khaifun minhu. Sehingga secara zahir dan batin dia tersibukkan, ya, dengan apa yang menjadi takut kepadanya. La muttasa'un fihi li ghairihi, tidak ada keleluasaan pada dirinya tersebut untuk yang lainnya. Artinya apa? Dia tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain kecuali Kecuali bagaimana dia bisa selamat dari rasa takutnya tersebut. Fahada haluman ghalabahul khauf. Inilah orang yang takutnya mendominasinya. Jadi demikian keadaannya. Jadi orang yang mengaku sebagai orang yang takut, tapi ternyata setiap harinya dia bergelimang dosa, susah untuk melakukan ketaatan. Ini betul-betul sebagaimana yang diungkapkan oleh Fudail bin Iyad, kalau dia mengatakan saya takut kepada Allah, maka dia dusta. Karena keadaan orang yang takut seperti itu seperti yang digambarkan tadi. Ya, dia betul-betul berusaha bagaimana semaksimal mungkin melarikan diri dari rasa takutnya tersebut. Kemudian disebutkan di sini fadilatul khauf. Ya, di antara fadilatul khauf sebagaimana yang disebutkan bahwa jama'allahu azza wa jalla li ahli al-khawf al-huda wal-rahmah wal-ilm wal-ridwan. Faqala ta'ala huda wa rahmatul lilladina hum li rabbihim yarhabun. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kepada orang yang takut kepada Allah azza wa jalla petunjuk, rahmatnya, ilmu, dan juga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di antara ayat-ayatnya adalah pertama, huda wa rahmatul lilladina hum li rabbihim yarhabun. Ayat yang selanjutnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, radiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qad amara Allah azza wa jalla bil khawfi wa ja'alahu syartan fil iman. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita semua untuk takut kepadanya, yang mana Allah menjadikannya sebagai syarat keimanan seseorang. Faqala azza wa jalla, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Ya, ini menjadi syarat. Ya, kalau beriman berarti harus takut kepadaku. Falidzalika la yatasawwar ay yanfaka mu'minun an khaufin wa in dha'ufa. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, ya, ay yanfaka mu'min an khauf, terpisahnya seorang mukmin dari rasa takut. Tidak mungkin itu. Kalau dia beriman pasti dia memiliki takut walaupun lemah. Begitu maksudnya. Wa yakunu, ya, dha'fu khawfihi bihasabi dha'fu ma'rifatihi wa imanihi. Ya, wa yakunu dha'fa khawfihi, sehingga apa? Sehingga orang yang beriman itu, ya, kelemahan imannya, kelemahan rasa takutnya itu tergantung kelemahan ma'rifatihi wa imanihi, pengetahuannya tentang Allah tabaraka wa ta'ala dan juga keimanannya. Ya, jadi kuat ataupun lemahnya rasa takut seseorang itu tidak lain adalah bagaimana kuat atau rendahnya keimanan seseorang dan pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara ahadun baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i
Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai kabar gembira bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masuk neraka seseorang pun, ya, yang mana dia tidaklah seseorang masuk neraka baka min khasyatillah taala, yang mana dia menangis takut karena takut kepada Allah. Ya, sampai kapan? Sampai kembalinya, ya, laban itu susu ke dalam tempatnya. Artinya tempat ad-dira itu tempat yang kembali susu. Ya, kalau hewan ya tempat untuk neta itu, untuk apa? Untuk menyusu. Itu yang diistilahkan dengan ambing, ya, tempat susu. Tidak mungkin, ya, susu bisa kembali, tidak mungkin. Oleh karena itu di sini digambarkan sungguh bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian disebutkan qala al-Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad mengatakan man khafa Allah dallahul khawfu ala kulli khair. Orang yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya tersebut akan menunjukkan dia, menuntun dia kepada seluruh kebaikan. Ya, pada seluruh kebaikan. Kemudian qala Asy-Syibli mengatakan ma khiftullaha yawman illa ra'aitu lahu baban minal hikmati wal ibrati. Ya, saya tidaklah takut suatu hari kepada Allah, melainkan saya melihat di sana ada pintu hikmah dan pintu pelajaran. Wa qala Yahya ibn Mu'ad mengatakan ma min mu'minin ya'malu sayyi'atan illa wa yalhaquha janatani khauful iqabi wa raja'ul afwi. Ya, tidaklah seorang mukmin yang melakukan suatu keburukan kecuali akan datang padanya setelahnya dua kebun. Ya, jannatan. Jannatan. Maksudnya apa? Khauful iqabi wa raja'ul afwi. Dia takut akan hukuman dari perbuatan buruknya atau dia, ya, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang ayat, hadis-hadis yang disebutkan, demikian perkataan para ulama tentang keutamaan khauf. Nah, dan khauf itu juga bagian dari a'malul qulub, itu amalan-amalan hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, ya, di murajah ulang, didengarkan ulang supaya memahami, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.